Seringkali, hidup terasa seperti sebuah perjalanan tanpa tujuan. Kita merasa hampa, seperti sebuah kapal tanpa jangkar yang terus-menerus terombang-ambing. Bukan karena badai dari luar, tapi karena kita tidak tahu apa yang sedang kita cari. Banyak dari kita berjalan mengikuti jejak orang lain, berharap akan menemukan kebahagiaan yang sama. Padahal yang kita temukan hanyalah kelelahan. Kita bangun di pagi hari, melakukan rutinitas yang sama, dan pergi tidur dengan perasaan yang sama, kosong. Ini adalah sebuah lingkaran yang terasa tak berujung, sebuah labirin di mana kita tersesat. Ini adalah momen saat kita berhenti sejenak, berhenti mengikuti keramaian, dan membuat sebuah komitmen pribadi, sebuah pernyataan yang jujur dan tulus pada diri sendiri, yang akan menjadi jangkar kita di tengah badai, dan penerang di antara kegelapan. Aku nggak bakal nyerah, bukan sampai aku mencapai semua yang orang lain inginkan, bukan sampai aku punya segalanya, tapi aku nggak bakal nyerah sampai hariku berubah karena kebiasaan kecil yang konsisten. Tanyakan pada dirimu, seberapa sering kamu merasa hari-harimu menguap begitu saja? Kamu bangun, melakukan rutinitas, dan tiba-tiba hari sudah berakhir tanpa ada satupun hal yang membuatmu merasa puas. Ini bukan karena kamu malas, tapi karena kamu belum membangun kebiasaan yang benar-benar memegang kendali atas harimu. Kamu membiarkan harimu mengalir begitu saja, dan akhirnya, harimu yang mengendalikanmu. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang mendorongmu dari satu tugas ke tugas lain, tanpa memberi waktu untuk bernapas. Perubahan tidak datang dari lonjakan motivasi yang besar, tapi dari ketekunan yang membosankan. Ini adalah tentang hal-hal kecil yang kamu lakukan saat tidak ada yang melihat, saat tidak ada kamera yang merekam, saat tidak ada yang peduli. Itu adalah janji kecil yang kamu tepati setiap hari pada dirimu sendiri. Kamu bisa memulainya dengan hal-hal yang tidak butuh banyak energi. Mungkin itu adalah mematikan notifikasi ponselmu saat bekerja, atau membersihkan satu sudut meja yang berantakan. Mungkin juga itu adalah membuat daftar sederhana tentang 3 hal yang ingin kamu selesaikan hari ini, dan benar-benar melakukannya satu persatu. Awalnya, tindakan ini terasa sangat sepele, tapi setiap tindakan itu adalah sebuah keputusan untuk mengambil kembali kendali. Saat kamu berhasil menyelesaikan satu hal kecil, otakmu akan memberikan sinyal kepuasan. Sinyal itu memicu keinginan untuk melakukan hal positif berikutnya. Ini adalah cara sederhana untuk membangun momentum. Seperti menyalakan satu korek api yang akan menerangi obor berikutnya. Dan obor berikutnya, perlahan-lahan, kamu akan menyadari ada sebuah pola baru yang terbentuk. Hari-harimu terasa lebih penuh, lebih punya makna. Kamu tidak lagi merasa terombang-ambing. Kamu mulai memegang kemudi, dan itulah awal dari sebuah kehidupan yang kamu ciptakan sendiri, bukan kehidupan yang terjadi padamu. Aku nggak bakal nyerah sampai ada bukti bahwa usahaku tak sia-sia. Di tengah perjalanan, kita sering merasa lelah. Kita bertanya-tanya, apakah semua yang kita lakukan ini punya arti? Apakah semua pengorbanan ini akan berujung pada sesuatu? Keraguan ini adalah ujian terberat. Keraguan ini bisa datang dari bisikan hati sendiri atau dari pertanyaan yang tak terucapkan dari orang lain. Kamu merasa seperti sedang menyiram sebidang tanah yang tandus, tanpa tahu apakah ada benih yang akan tumbuh di dalamnya. Tapi percayalah, tidak ada usaha yang sia-sia. Setiap tetes keringatmu sedang membangun sesuatu yang tidak terlihat, yang akan muncul pada saat yang tepat. Bukti itu tidak selalu datang dalam bentuk keberhasilan besar yang disiarkan di mana-mana. Kadang, bukti itu datang dalam bentuk yang sangat sederhana, yang hanya bisa kamu lihat. Mungkin itu adalah saat kamu berhasil membuat sebuah tulisan yang menginspirasi, dan seseorang secara pribadi mengucapkan terima kasih padamu. Mungkin saat kamu berhasil membuat satu orang tersenyum dengan karyamu, atau mungkin saat kamu menemukan sebuah jawaban atas pertanyaan yang sudah lama menghantuimu, hanya karena kamu tidak berhenti mencarinya. Itu adalah tunas pertama dari pohon yang kamu tanam. Bukti itu bisa datang dari hal yang sangat personal. Saat kamu melihat ke cermin dan menyadari bahwa kamu terlihat lebih kuat dari sebulan yang lalu. Saat kamu berhasil menghadapi sebuah tantangan yang dulu kamu hindari. Bukti itu tidak untuk diperlihatkan ke orang lain, melainkan untuk menguatkan hatimu sendiri. Itu adalah sinyal bahwa semua yang kamu investasikan pada diri sendiri tidak akan hilang. Itu akan tumbuh, dan di saat itulah kamu tahu, kamu sedang berada di jalur yang benar. Aku nggak bakal nyerah sampai orang yang dulu meremehkanku terdiam. Ini adalah motivasi yang sangat manusiawi.
Ada kalanya, kita merasa diremehkan, mungkin oleh orang terdekat, oleh teman, atau bahkan oleh diri kita sendiri di masa lalu. Bisikan-bisikan itu bisa terasa sangat menyakitkan. Mereka membuatmu merasa kecil, tidak berharga, dan sendirian. Rasanya seperti ada dinding tak terlihat yang membatasimu. Dan satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan membuktikan bahwa mereka salah. Di dalam hati, kita berjanji, suatu hari, aku akan membuktikan pada mereka. Tapi janji ini bukan tentang balas dendam. Janji ini adalah tentang kekuatan pribadi. Ini tentang bekerja keras bukan untuk membuat mereka kagum, tapi untuk membangun dirimu sampai pada titik di mana keberadaan mereka tidak lagi relevan. Bayangkan, suatu hari, kamu begitu sibuk dengan perjalananmu, dengan pertumbuhanmu, dengan kebahagiaanmu, sehingga kamu tidak lagi punya waktu untuk memikirkan keraguan mereka. Kamu sibuk membangun hidupmu sendiri, satu langkah pada satu waktu, dan itu memberikan kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan pengakuan dari siapapun. Saat itulah mereka akan terdiam, bukan karena kamu berteriak, bukan karena kamu membalas, tapi karena pencapaianmu berbicara lebih lantang dari kata-kata mereka. Mereka akan melihat kedamaianmu, ketenanganmu, dan kekuatanmu. Mereka akan melihat bahwa kamu adalah bukti hidup dari apa yang bisa dicapai seseorang saat mereka berhenti mendengarkan orang lain dan mulai mendengarkan dirinya sendiri. Aku nggak bakal nyerah sampai tujuanku benar-benar terwujud di depan mata. Setelah semua perjuangan itu, ada satu janji terakhir yang membuat kita terus melangkah. Janji bahwa tujuan itu nyata, bahwa semua yang kita impikan akan terwujud, bukan hanya dalam pikiran, tapi di hadapan mata. Ini adalah puncak dari semua yang kamu lakukan, sebuah klimaks yang sudah kamu bayangkan dalam diam, yang kamu kerjakan dalam kesunyian. Momen itu adalah bukti konkret bahwa setiap tindakan kecil yang kamu lakukan, setiap pengorbanan yang kamu buat, dan setiap keraguan yang kamu lawan, semuanya memiliki arti. Momen itu akan datang, entah itu saat kamu memegang sertifikat yang kamu perjuangkan selama bertahun-tahun, saat kamu melihat produk yang kamu buat pertama kali, atau saat kamu berdiri di tempat yang dulu hanya kamu impikan. Momen itu mungkin tidak terjadi dengan tabuhan drum atau sorakan meriah. Mungkin itu hanya sebuah keheningan yang dalam, di mana kamu menatap hasil kerjamu, dan di dalam hati, sebuah suara berkata, "Aku berhasil." Ini adalah puncak dari sebuah perjalanan panjang, sebuah perjalanan yang kamu lalui sendirian, dengan semua bisikan keraguan, tapi kamu terus maju. Pada momen itu, kamu tidak hanya akan merasakan kepuasan dari pencapaian, kamu juga akan merasakan kebahagiaan dari menjadi orang yang kamu banggakan, kebahagiaan dari menjadi pribadi yang tidak menyerah, orang yang terus berjuang, yang berani melangkah saat orang lain mundur, yang membangun dirinya dari nol. Dan saat itulah kamu akan tahu bahwa kamu telah berhasil. Kamu telah menepati janji pada dirimu sendiri. Kamu tidak menyerah sampai tujuanmu benar-benar terwujud. Jadi, itulah 4 janji yang bisa kamu buat untuk dirimu sendiri. Ini adalah sebuah komitmen untuk terus melangkah, bahkan saat kamu merasa lelah. Ini adalah pengingat bahwa tujuan hidup bukanlah sebuah tujuan akhir, tapi orang yang kita tuju di setiap langkah yang kita ambil. Beranilah. Jangan pernah menyerah, karena kamu adalah satu-satunya orang yang bisa menulis cerita hidupmu sendiri. Dan percayalah, cerita itu pantas untuk diceritakan. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like ya. Komen juga mau konten selanjutnya tentang apa, biar kita bisa belajar bareng. Dukung aku dengan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa. Bye.